Selamat datang di perjalanan malam yang tenang. Malam ini, kita akan berjalan sangat jauh ke masa lalu. Jauh sebelum ada manusia, sebelum ada hutan, sebelum ada laut yang biru seperti yang kita kenal hari ini. Malam ini, kita akan mengikuti sebuah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan sebuah planet yang perlahan berubah hingga akhirnya menjadi rumah bagi kehidupan. Planet itu adalah tempat kita tinggal sekarang, Bumi. Namun miliaran tahun yang lalu, Bumi belum seperti ini. Jika kita bisa kembali ke masa yang sangat jauh itu, kita mungkin hampir tidak akan mengenali planet ini sama sekali. Langitnya berbeda, permukaannya berbeda, dan kehidupan belum ada sama sekali. Bumi lahir sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika tata surya masih sangat muda. Saat itu, ruang di sekitar matahari dipenuhi debu kosmik, batuan kecil, dan gas yang berputar perlahan membentuk cakram raksasa. Partikel-partikel kecil itu mulai saling bertabrakan, menempel satu sama lain, dan perlahan membentuk benda yang semakin besar. Proses ini berlangsung sangat lama, puluhan juta tahun, bahkan ratusan juta tahun. Dari tabrakan demi tabrakan, terbentuklah planet-planet muda, termasuk Bumi. Namun Bumi yang baru lahir bukanlah tempat yang damai. Permukaannya dipenuhi lautan magma panas, gunung berapi meletus hampir tanpa henti, dan batu-batu raksasa dari luar angkasa terus menghantam permukaan planet ini. Langitnya gelap, dipenuhi asap, dan hujan batu yang datang dari ruang angkasa. Pada masa ini, Bumi adalah dunia yang liar. Suhu di permukaannya bisa sangat tinggi, terlalu panas bagi kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Seiring waktu berlalu, Bumi mulai mendingin. Lapisan magma yang tadinya menutupi permukaan mulai mengeras, membentuk kerak batu pertama di planet ini. Kerak inilah yang kelak menjadi dasar bagi benua dan samudra. Sementara itu, gunung-gunung berapi terus melepaskan gas ke atmosfer. Gas-gas tersebut perlahan membentuk lapisan udara di sekitar Bumi. Pada awalnya, atmosfer Bumi sangat berbeda dari yang kita hirup sekarang. Udara saat itu dipenuhi karbon dioksida, uap air, dan berbagai gas vulkanik lainnya. Namun di langit yang gelap itu, awan mulai terbentuk oleh gunung berapi berkumpul di atmosfer, dan suatu saat, hujan pertama dalam sejarah Bumi akhirnya turun. Bayangkan, hujan yang tidak berhenti selama bertahun-tahun. Air terus jatuh ke permukaan planet yang masih panas, mengisi cekungan dan perlahan membentuk lautan pertama. Samudra mulai muncul, dan dengan hadirnya air cair, Bumi selangkah lebih dekat menjadi tempat yang bisa dihuni. Namun perjalanan menuju kehidupan masih sangat panjang. Di kedalaman laut yang baru terbentuk, berbagai molekul sederhana mulai bertemu satu sama lain. Energi dari panas bumi, dari petir, dan dari reaksi kimia di laut membantu molekul-molekul ini membentuk struktur yang lebih kompleks. Proses ini terjadi sangat perlahan, selama jutaan tahun hingga akhirnya muncul bentuk kehidupan pertama yang sangat sederhana. Makhluk mikroskopis kecil. Mereka hidup di laut purba, terlalu kecil untuk dilihat dengan mata, namun peran mereka sangat besar. Organisme ini mulai melakukan proses yang luar biasa. Mereka menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Proses ini disebut fotosintesis. Dan sebagai hasil sampingannya, mereka menghasilkan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Oksigen. Pada awalnya, oksigen ini bereaksi dengan berbagai mineral di laut dan batuan. Namun setelah jutaan tahun, oksigen mulai menumpuk di atmosfer. Peristiwa ini mengubah wajah bumi secara perlahan. Langit yang tadinya penuh gas beracun mulai berubah. Atmosfer menjadi lebih stabil
dan akhirnya terbentuk lapisan ozon yang melindungi permukaan bumi dari radiasi berbahaya matahari. Perlahan, bumi menjadi tempat yang lebih ramah bagi kehidupan. Kehidupan mulai berkembang. Makhluk bersel satu berubah menjadi organisme yang lebih kompleks. Di laut, muncul berbagai bentuk kehidupan baru. Memiliki tubuh lunak, beberapa mulai memiliki rangka sederhana. Waktu terus berjalan. Jutaan tahun berlalu, lalu ratusan juta tahun. Lautan bumi dipenuhi berbagai makhluk yang semakin beragam. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebagian makhluk hidup mulai menjelajah daratan. Tumbuhan kecil muncul di tepi pantai. Lalu perlahan, mereka menyebar. Daratan yang sebelumnya kosong mulai berubah menjadi hijau. Hutan pertama mulai tumbuh. Dan bersama tumbuhan, hewan pun mengikuti. Serangga, amfibi, dan akhirnya reptil besar yang kita kenal sebagai dinosaurus. Selama jutaan tahun, dinosaurus menjadi penguasa bumi. Namun perjalanan planet ini tidak selalu berjalan mulus. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Dampaknya sangat besar. Debu memenuhi atmosfer, sinar matahari berkurang, dan banyak spesies besar punah. Namun, dari peristiwa ini, kesempatan baru muncul bagi makhluk lain. Mamalia kecil yang sebelumnya hidup di bayang-bayang dinosaurus mulai berkembang. Dan dari garis keturunan panjang mamalia inilah, akhirnya muncul manusia. Jika kita melihat seluruh perjalanan bumi, dari planet magma hingga dunia yang penuh kehidupan, semuanya terasa seperti cerita yang sangat panjang. Sebuah cerita tentang perubahan, tentang waktu yang bergerak sangat lambat, dan tentang bagaimana sebuah planet yang dulu penuh api, perlahan berubah menjadi rumah bagi jutaan spesies. Malam ini, ketika kita melihat langit, kita sebenarnya sedang berada di tengah perjalanan kosmik yang sangat besar. Bumi terus berubah, seperti sungai yang terus mengalir. Namun untuk saat ini, semuanya terasa tenang. Biarkan pikiranmu beristirahat sejenak. Bayangkan bumi berputar perlahan di ruang angkasa, dikelilingi oleh kegelapan kosmos yang luas. Samudra bergerak pelan, angin berhembus lembut, dan kehidupan terus berjalan. Sekarang, biarkan bahumu rileks, biarkan nafasmu melambat. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan lagi malam ini. Bumi akan terus berputar, tanpa perlu kita mengawasinya. Dan kamu bisa beristirahat dengan tenang. Selamat beristirahat, dan selamat malam.